Tapi ini suaranya jelas ya. Oke, lanjut. Lanjut. Ya. Oke. Ya. Baik, ulangi lagi, jadi hidup bersih dan sehat itu adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi. Sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri. Kita juga bisa menolong diri sendiri, menolong keluarga, ya, pada bidang kesehatan, serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Panjangnya. Oke. Contoh perilaku hidup bersih. Ya. Contoh perilaku hidup bersih itu terbagi dua, pada diri sendiri, pada lingkungan. Nah, kita berbicara pada diri sendiri dulu. Yang pertama, poin pertama itu mencuci tangan, ya. Contoh perilaku hidup bersih, ya, mencuci tangan. Karena sumber pertama, ya, bakteri. Kalau kita tidak rajin mencuci tangan, ini asam makan yang pertama ini dari mulut kita. Jadi kita harus benar-benar steril, bersih. Nah itu kita harus rajin, ya. Dari manapun kita, ya, kemanapun kita tempat tujuan, jangan lupa untuk mencuci tangan. Ya. Yang kedua, ya, mencuci atau mengganti pakaian. Jadi yang hidup bersih untuk diri kita sendiri nih, kalau pakaian kita udah kotor, ganti, ya, cuci, ya, itu jangan pelit-pelit. Udah masih keringetan, udah basah, nggak diganti, terus-terusan, nanti digantinya waktu tidur. Nah, itu banyak nempel bakterinya. Ya. Yang ketiga, membersihkan rumah. Kalau nggak ada pembantu ya bantu ibu kamu tuh, pel, ya, nyapu, dibantu ibunya. Kalau udah punya pembantu ya, kamu bantu apa kek supaya ada kegiatan di rumah itu. Ya. Membersihkan toilet selanjutnya, ya. Yang terakhir menggunakan air bersih, ya, di segala kehidupan kamu. Ya, jadi contoh perilaku hidup bersih pada diri sendiri, mencuci tangan, pakaian, berganti pakaian, membersihkan rumah, membersihkan toilet atau jabat. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Jelas semuanya? Jelas. Jelas, Pak. Oke, kalau jelas, sambung. Tadi contoh perilaku hidup bersih pada diri sendiri, ya. Sekarang pada lingkungan, hidup bersih pada lingkungan. Nah, satu ini yang paling sepele, tapi dampaknya besar banget buat lingkungan nih. Jadi hidup, contoh perilaku hidup bersih pada lingkungan, buang sampah pada tempatnya. Karena kita nggak sadar tuh, kalau ada orang tetap buang sampah, lihat kanan kiri, lempar, ya, itu, ya. Tanpa kita sadari kalau satu orang lakuin, dua orang, tiga orang numpuk tuh sampahnya, ya, itu. Jadi kita nggak peduli. Nah, ya. Jadi untuk sekitarnya kita, kalau ada yang seperti itu, tegur aja langsung, ya. Oke. Terus yang kedua, kerja bakti, ya, di lingkungan tempat tinggal. Itu juga contoh perilaku hidup bersih, ya. Apalagi kalau masa SMA ini, kalau zamannya dari dulu ada banyak karang taruna masuk kuliah, ya. Kita itu sudah dibantukan di RT RW, kecuali kamu mungkin tinggalnya di komplek yang mewah yang tidak ada petugas kebersihannya, ya. Tapi kalau masih di kampung, ya, itu kegiatan gotong royongnya masih kuat, ya. Jadi kerja bakti di lingkungan tempat tinggal, ya. Itu contoh perilaku hidup juga buat bersih lingkungan kita. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Tidak. Lanjut ya. Mantap lah. Oke, sekarang contoh perilaku hidup sehat. Sebenarnya kalau kita ngomongin hidup sehat ini banyak ya, banyak. Mungkin ada 5 sampai 10 contoh, mungkin sampai 20 contoh. Cuma Pak Eri ambil poin-poin yang terpenting aja, ya. Contoh perilaku hidup sehat, ya. Mungkin Pak Eri ambil 5 atau 7, ya. Contoh perilaku hidup sehat, ya, selama pandemi, ya. Caranya, yang satu pertama udah pasti kamu olahraga tuh, ya. Olahraga di pagi hari, ya, berjemur, ya. Olahraga di sini dilakukan aktivitasnya paling bagus jam 9, jam 10 pagi. Dan waktu berjemur pun kamu nggak boleh lama tuh. Kalau sinar matahari yang keluar jam 9, jam 10, sekitar 15 menit. Ya, jangan lebih dari 15 menit karena juga dampak buruknya ada, ya. Kanker kulit, ya, kalau kelamaan kita berjemur di sinar matahari, ya. Jadi cukup waktunya 15 menit atau secukupnya. Kira-kira badan kamu udah mengeluarkan keringat, sudah cukup, kamu merasa cukup, sudah hangat, silakan berhenti, ya. Olahraga ringan, dibantu sama olahraga ringan, ya. Ingat, ini 5 cara hidup sehat selama pandemi. Ya, 5 caranya nih. Yang pertama tadi olahraga ringan, ya, berjemur, ya. Yang kedua, memperbanyak konsumsi vitamin. Ya, kita tahu ada vitamin A, B, C, D, E. Ya, yang kita perlu sekarang di masa-masa sekarang itu vitamin apa? C, D, E, vitamin D, duit. C, D, E. Jawab. Vitamin apa? D, duit. D. Duit. C. D kegunaannya apa tuh? Ya. Kalau alaminya kan secara matahari kan mampu memperkuat tulang, memperkuat otot, menjaga daya tahan tubuh. Ya. Ya. Sebenarnya semua vitamin perlu, cuma untuk di saat pandemi ini yang perlu ditingkatkan lagi vitamin C, meningkatkan itu. Vitamin C kan adanya di buah atau jeruk, ya, atau sayur-sayuran, ya. Gitu. Ya, jadi banyak mengkonsumsi vitamin. Oke. Dia punya kayak gini nih. Cara selanjutnya, cara hidup sehat selama pandemi yaitu memiliki hobi yang bisa dilakukan di dalam ruangan. Ya. Memiliki hobi. Jadi kalau kamu memiliki hobi, misalkan, oke. Nah, kalau misalkan dari kalian memiliki hobi bermain game atau melukis, ya, yang bisa dilakukan di rumah, yang kamu lakukan itu memperkuat imun kamu, ya. Jadi terkadang kita tidur, kita makan, ya, kita bekerja saja, ya, itu kan bosan, ya. Nah, hobi itu yang harus kamu selipkan di segala kegiatan kamu. Misalkan kamu lagi belajar nih, udah kelar belajarnya sampai jam 2, ya, silakan kamu mau mengingat dulu, ya, jadi pintar-pintar kamu mempersiapkan ya, karena kamu di rumah, ya. Jadi yang Ini ngapa-ngapain no, lagi main game. ruangan kamu lakukan, ya. Atau kegiatannya itu positif ini tidak merugikan orang lain, ya, gitu. Oke, selanjutnya keempat, cara hidup sehat selama pandemi, ya, menjaga keseimbangan kehidupan pribadi dan sekolah, ya. Di sini apa nih? Menjaga itu berarti kamu bikin jadwal nih, ya. Kehidupan pribadi kamu, ya, kehidupan sekolah kamu bikin itu jadwalnya itu, ya. Ya, pagi sekolah, misalkan pagi kamu olahraga,
bisa misalkan, atau enggak masa sekolahnya libur atau seperti apa kan sekarang kita Koreksi boleh nggak? ada masanya masuk ada masanya libur ya. Ya. Hmm, Kalau masanya masuk untuk ya tindakan. kamu bisa ngelakuin Kalau olahraganya misalnya di offline. sore hari ya. Untuk mendidik siswa Kalau libur bukan kamu bisa buat guru ngelakuin BK, olahraganya di bikin pagi OSIS. hari ya. Jadi kamu Kalau sudah dulu bikin kata jadwal nempel ya. pembina OSIS sama BK. Di masa-masa Jadi BK sekarang memberi kamu udah bisa pembinaan, bikin jadwal tuh kapan kamu sekolah, tapi nggak apa-apa kamu masih mau offline. nyalurin hobi kamu, ya, kamu istirahat, seperti itu. Ya. Oke, sampai poin keempat ini ada yang mau bertanya? Jelas, jelas apa takut? Takut Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas, sambung lagi. Ya, yang nomor 5, cara hidup sehat selama pandemi, menjaga silaturahmi dengan teman dan keluarga. Ya, 5 cara ya. Ya, ya. Jadi kamu berhubungan di maaf. Berhubungan sama teman-teman juga perlu ya. Ketawa, berbicara, ya membahas apa kayak tentang hobi kamu, permainan atau apa nggak masalah ya di WA atau di grup ya. Jadi jaga silaturahmi itu juga perlu ya, berkomunikasi, beraktivitas dengan teman, walau di media seperti ini juga perlu ya. Jadi buat kamu enjoy, buat kamu lepasin, tertawa ya. Jadi nggak masalah ya. Gitu. Ya. Poin selanjutnya mungkin kamu sudah tahu ya, tidak merokok, tidak meminum alkohol, ya, tidak narkoba, yaitu cara-cara juga untuk hidup sehat selama pandemi. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan atau udah jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Jelas, Pak. Oke. Kalau begitu Pak Eri mau tanya langsung. Aduh, kacamata ganti dong Kevia. Dikit-dikit aja. Oke. Nurida. Pak Eri mau tanya Nurida. Ya, karena Pak Eri guru olahraga kan ya. Memakai masker pada saat olahraga, ya, itu diperbolehkan atau tidak? Karena ada yang tanya ya. Ayo, kalau temannya mau bantu silakan. Ya, kita berinteraksi aja, jangan diam kamu nggak ngerti. Ya, yang temannya mau bantu Pak, saya bisa, silakan. Ayo tidak salah kan marahin. Nanti perbaiki kalau memakai masker saat berolahraga diperbolehkan atau tidak? Ada yang temannya mau dijawab? Salma bisa dibantu Nuridanya. Jadi mulainya nggak jam 9. Pak, maaf, Pak. Suaranya tidak kedengaran, Pak. Iya, berdengung. Oke. Memakai masker pada saat berolahraga itu diperbolehkan atau tidak? Ini saya kelamaan. Jawab aja. Trouble di sini. Kalau saya karena Nanti kayak Iya, waktu
Enggak, Hidup semua nih. aku dibuka. Waktunya Salma bisa jawab? Sedikit, Pak. Iya, nggak apa-apa. Jawab aja. Ada boleh, ada enggaknya juga sih. Ya, Eh, benar. boleh mungkin untuk kayak pernafasannya gitu biar teratur, untuk lebih teratur gitu. Jadi enggak ngambil oksigen terlalu banyak gitu. Oke, ada yang mau nambahin lagi? Salma benar ya jawabannya ya? Ya, bisa diperbolehkan. Ya, Izin menjawab, Pak. ya. Apa tuh namanya? Eh, kenapa, Pak? Namanya siapa? Nama saya Mary, Pak. Mary ya, jawab Mary. Silakan. Tidak diperbolehkan karena tubuh sulit oksigen, Pak. Pokoknya tubuh sulit untuk Dapatkan oksigen. ya benar. Jadi tidak diperbolehkan memakai masker karena Ya, tubuh sulit mendapatkan oksigen. Benar juga jawabannya. Nah, ada lagi yang mau nambahin? Saya boleh Terima kasih. menimpali, Pak. Ya, lanjut. Nah, enak kan ada interaksi kan? Eh, Namanya? Nama saya Dinda, Pak. Dari kelompok 1. Ya. Kalau untuk pemakaian masker tergantung dari intensitas olahraganya juga sih. Kalau misalnya kita pakai masker pas lagi berenang kan nggak mungkin ya. Nah, Tapi kalau misalnya untuk orang-orang yang ingin terjun ke bidang olahraga terus pengen melatih paru-parunya juga kan pernapasannya juga bisa. benar. Tapi yang paling penting menurut saya kita harus siap-siap pantau saturasi oksigen sih. Kalau dirasa ketika memakai masker nggak apa-apa, tapi tiba-tiba saturasi oksigennya turun, berarti harus dilepas. Tergantung juga dari olahraga, dari tempatnya. Kalau misalnya kita olahraga, misalnya bersepeda, terus lapangannya itu rame, pakai dulu, terus nanti kalau misalnya udah kosong bisa dilepas. Jadi tergantung dari kitanya sendiri sih, untuk pakai atau enggaknya gitu. Makasih, Pak. Ada yang mau lagi nambahin? Silakan. Adinda udah lumayan lengkap jawabannya ya. Cuma ada lagi yang mau menambahkan. Ya. Ya. Oke, jawaban Adinda tadi benar ya. Yang pertama, memakai masker di saat pandemi ini diperbolehkan atau tidak? Ya. Diperbolehkan. Ya. Ya. Ada yang bisa diperbolehkan atau tidak? Ya. Diperbolehkan bila ya, bila aktivitas olahraganya itu skalanya kecil. Ya. Kalau skalanya besar, ya misalkan dia lari sampai 5 kilo atau berapa, itu diharapkan dia melepas masker karena mengganggu aktivitas bernapasnya, ya oksigennya juga yang didapat untuk paru-parunya tidak bagus, ya. Apalagi orang-orang yang udah menderita paru, begitu dia mau olahraga, ya sebaiknya lepas maskernya, gitu. Tapi tetap untuk sekarang ini dilihat keadaan, ya. Tetap kalau olahraga yang ringan-ringan itu kan kayak bersepeda itu bisa dipergunakan, ya maskernya. Ya, tapi kalau yang olahraga berat, ya seperti atletik, lari jauh atau apa, ya itu jangan dipakai. Cuma kalau masih jalan cepat, ya jogging silakan pakai. Ya, intensitas kamu berlarinya itu bisa dilihat jaraknya berapa. Ya, jadi itu intensitas dalam olahraga, intensitas berat, ringan. Jadi lihat kadarnya ya di situ. Oke, sampai sini udah jelas? Ada yang mau tanya nggak? Jelas, Pak. Jelas ya. Jelas, Pak. Oke ya. Jadi Pak Eri cuma pesan untuk kalian di rumah ya, selama pandemi tetap lakukan olahraga dan berjemur ya. Kamu bikin jadwal ya yang Pak Eri sampaikan tadi ya. 5 cara hidup sehat selama pandemi. Ada 5 cara, 7 cara, 20 cara, tapi yang terpenting
kamu bikin jadwal tuh supaya di rumah kamu, di dalam ruangan kamu, yang pertama kondisi nyaman dulu, ya bersih, ya. Yang kedua badan kamu sehat dulu. Nah, kalau kamu sakit nggak boleh melakukan olahraga apapun, itu, ya, ya. Tunggu, ya. Kamu cuma boleh berjemur aja, jangan melakukan aktivitas olahraga. Nah, selanjutnya, ya cara-cara yang tadi Pak Heri bilang, kamu hobi kamu, bikin jadwal, silakan. Bikin diri kamu nyaman, fun, enjoy di dalam rumah, proses kamu belajarnya nyampe, jadi semuanya kamu pikirannya jadi positif, enak terus ya. Jadi cara-cara yang tadi Pak Heri sampaikan, terapkan di rumah ya. Mungkin itu aja dari Pak Heri, kalau tidak ada yang bertanya ya. Pak Heri tutup ya. Salam sehat untuk kalian semua dan keluarga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, give applause for Pak Heri. Terima kasih Pak Heri. Ya, oke anak-anak, sambil pencerahan ya, kita siap-siap. Setelah ini ada materi yang lebih asik lagi ya, mengenai tentang sadar hukum atau bahaya narkoba. Terima kasih Pak Heri atas waktunya. Untuk anak-anak yang lain, jangan takut untuk bertanya ya. Apalagi materi selanjutnya itu narasumbernya pas banget kalau kalian untuk sharing session ya. Sambil nanti kita menunggu, silakan istirahat atau yang mau minum dulu silakan. Kalau misalnya yang punya makanan mau dikirim-kirim ke sekolahan nggak apa-apa, atau saling udah kenal satu sama lain, misalkan Ari Nuraihan mau kirim makanan ke Valeri, sok silahkan ya. Atau siapa saja teman-teman SMP-nya yang di sini ternyata ya ampun ketemu lagi, wih silahkan komunikasi dulu ya berdua. Atau yang lainnya kita tunggu untuk narasumber selanjutnya, materi selanjutnya ya oleh Ibu Dr. Anda Nur Kapiah. Di end boleh nggak? Biar ke recordnya per materi. Di lift dulu Pak Den. Emang di lift? Jangan. Emang kenapa? Kemarin kayaknya udah di lift deh. Lift, di lift. Claudia juga keren ya untuk kacamatanya. Oke, kita sudah masuk. Sama loh, seneng ngeliat kayak gitu-gitu. Iya. Gemes. Iya. Bu Nur, ini file apa ya? Pakai laptop saya. Ibu berupa video. Kayak buku.
Tapi itu jelas banget dari BNN, dia dokumen. Pak, rekam ini ya. Pak, ini cek ini. Cek kita. Oh, Ya. Karena hanya namanya 300.000. Kirim ke Bu Tisa yang itu sama. Sampai yang rekam sampai itu Bu jatuh ke apa air mulai menonton hampir itu gua enak tontonannya.
Jangan kiamat. Bohong nih, gue bohong. Ya di mute dulu itu, di mute dulu, weh. Iya. Ini kenapa gitu? Pada ini. Kalau dia tutor dong. Apa Raihan? Kok di Bunur nggak bergerak ya? Di SMA ya Dika? Nggak bergerak apa nih? Bunurnya nggak bergerak tuh. Emang dia lagi nggak bergerak? Oh, dia bergerak. Dia angkat tangan itu. Oke. Oh, itu di sana ini ya. Oke, di open kamera, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Ibu Dr. Anda Nur Kapiah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Tisa yang telah mendampingi saya untuk membuka kegiatan. Baik anak-anak, dalam kesempatan ini materi Ibu adalah mengenai penanggulangan bahaya narkoba. Ya, namun sebelum itu poin penting yang akan Ibu sampaikan sebelum Ibu memberikan secara global apa sih bahaya narkoba. Nah, sebetulnya mungkin kalian sejak SMP juga sudah mengetahui ya. Nah, nanti kalian perlu ketahui tentang istilah P4GR. Di mana P4GR itu adalah pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba. Nah, di mana ini kalau sudah tersentuh oleh masyarakat yang tidak mengetahui dampaknya, itu akan sangat berbahaya sekali. Ya, nah itu yang disebut dengan P4GR. Seperti apa? Nah, di dalam kajian kali ini, Ibu akan menyampaikan pada kalian yang pertama, jenis-jenis narkoba. Kemudian ada golongannya, dampaknya, dan juga gambarnya juga nanti Ibu berikan pada kalian. Nah, untuk itu siapkan alat tulisnya. Ya, berikut akan Ibu perlihatkan mengenai apa itu bahaya jenis dan macam narkoba. Silakan Bu Tisa.
Oke, langsung di teks bawah ya. Ya, udah. Langsung next. Next. Next, tapi saya jauh. Oke. Next. Tertarik nggak? Oke, sini aja deh. Oke, thank you. Halo Bu, kenapa? Oke, dah. Lanjut, ini sedikit latar belakang ya. Oke. Kemudian lanjut, kita cari berikutnya ke jenis-jenis narkoba, Bu Tisa. Ini P4GN. Lanjut. Terus langsung ke jenis-jenisnya. Lanjut, terus. Lagi. Nah, di sini coba anak-anak perhatikan. Narkoba itu digolongkan menjadi 3. Di mana golongan pertama itu digunakan sebagai ilmu pengetahuan. Jadi anak-anak, tidak semua narkoba itu sebetulnya dia ada di muka bumi adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Yang termasuk di dalam golongan 1 ini adalah heroin atau putau atau kokain dan ganja. Nah, ini dikhususkan untuk sekedar ilmu pengetahuan dikembangkan, diteliti ya. Kemudian di situ ada golongan kedua ya. Golongan ini adalah untuk terapi dan dia mempunyai potensi pengaruh yang sangat tinggi tingkat ketergantungannya ya. Yang termasuk dalam golongan kedua ini adalah jenis morfin dan petidin. Nah, kalau kalian lihat dalam apa itu namanya komponen yang terdapat dalam obat-obatan, biasanya nih untuk obat sakit jantung, operasi, nah biasanya diberikan morfin untuk mengatasi rasa sakit ya. Yang selanjutnya golongan 3. Di sini ada fungsinya untuk pengobatan dan banyak digunakan untuk terapi dan juga pengembangan ilmu pengetahuan ya. Contohnya adalah kodein. Ini sangat berakibat ketergantungan ya. Lanjut Bu Tisa. Nah, di sini narkoba yang sering disalahgunakan, anak-anak perhatikan sekali ya. Di situ ada tulisannya kecil, nggak bisa gede ya. Ya. Oke, di situ anak-anak perhatikan itu opiat ya, terdiri dari morfin, heroin, petidin dan yang lainnya. Sedangkan sini ada ganja, kanabis, marijuana dan hasis. Selanjutnya kokain, yaitu berbentuk serbuk. Ya, anak-anak. Oh gitu. Oke, yang selanjutnya nomor 2, psikotropika, yaitu obat atau zat alamiah maupun sintetis yang bukan narkoba, tapi bisa berakibat apa namanya ketergantungannya tinggi, perubahan khas pada aktivitas kita, ya. Kalau terlalu banyak. Yang berikutnya, psikotropika digolongkan sebagai golongan 1, ada golongan 2 dan golongan 3, ya. Di situ kalian lihat sekali, ada bisa dibaca, ada berbentuk berfungsi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, terapis, ya, dan ini semua harus di bawah pengawasan dokter. Ada golongan 1, 2, dan 3. Kemudian ada lagi golongan 4, khusus psikotropika ini ada sampai golongan 4. Di sini berfungsi untuk pengobatan dan sangat luas digunakan untuk terapi. Psikotropika yang sering disalahgunakan oleh para oknum-oknum, yaitu yang pertama, kalian bisa baca, di sini terlihat ya,
Terlihat apa enggak? Terlihat. Terlihat ya? Oke. Kemudian yang ketiga, Ibu agak sedikit cepat anak-anak karena waktu kita tidak banyak ya. Oke, yang ketiga adalah bahan adiktif yang lainnya, contohnya minuman beralkohol. Ya, kalian sangat tahu minuman beralkohol. Jadi kalau beli kan ada kandungan alkohol sekian, 0, sekian gitu ya. Oke, lanjut Bu Tisa. Yang berikutnya ada golongan 3 minuman beralkohol. Golongan A ada kadar etanolnya hanya 1-5%. Golongan B 5-20%. Contohnya berbagai jenis minuman anggur. Ya, jus anggur alasannya gitu. Nah, itu tolong diperhatikan. Golongan C itu dari 20-45%. Kemudian anak-anak selanjutnya di situ kalian bisa membaca adanya jenis alkohol lain seperti spiritus ya. Kemudian digunakan untuk disinfektan, zat pelarut ya, untuk pembersih lantai. Dan juga ini bila disalahgunakan bisa berakibat fatal bagi manusia. Contoh di sini adalah inhalansia, yaitu gas yang dihirup. Nah ini ada juga yang suka istilahnya dari lem aibon. Nah, itu kan dihirup, dihisap ya. Nah itu seperti sabu juga dihisap ya. Itu mempunyai mempunyai kandungan alkohol yang cukup tinggi ya. Ini seperti istilahnya ngelem. Nah itu istilahnya ngelem. Karena itu aromanya untuk anak-anak tertentu ya usia SD itu sudah banyak yang menggunakan itu di negara kita. Kemudian thinner itu untuk yang untuk ada pembersih kuku seperti itu ya, cat kuku, bensin dan sebagainya. Yang kedua tembakau. Tembakau ini termasuk jenis alkohol lain ya. Di sini pemakaian tembakau, makanya itu ada yang suka merokok itu akhirnya ketagihan. Nah, mungkin di antara kalian yang mengetahui atau pernah mencoba untuk merokok, sejak hari ini seharusnya berhenti. Kemudian kafein, biasanya banyak terdapat di kopi ya. Oke, pintar, itu di kopi banyak sekali. Apalagi saat ini banyak kopi-kopi yang bertebaran di masyarakat. Ada kopi janji jiwa, ada kopi kenangan dan sebagainya ya. Nah itu yang seharusnya dia lebih banyak zat gulanya ya. Yang di sini kafeinnya yang tinggi adalah kopi-kopi yang hitam di sini. Kemudian yang digunakan termasuknya kalian bisa lihat di situ. Ya, ada yang sama sekali dilarang, narkoba golongan 1 dan psikotropika golongan 1. Nah ini semua ada yang menggunakan resep dokter, tadi yang untuk obat dan diperjualbelikan secara bebas itu seperti lem, thinner dan juga rokok ini yang sebetulnya tidak boleh ya. Selanjutnya berdasarkan efeknya terhadap susunan saraf, yaitu jika seseorang mengkonsumsi bahan-bahan adiktif ini akan mengalami golongan yang depresan. Depresan itu apa? Di mana aktivitas fungsional tubuhnya ya jenis ini ya terganggu ya. Dia terganggu, kemudian susah tidur gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian jika ada yang Bu kalau buat obat tidur jika dosisnya rendah tidak masalah. Tapi kalau di luar itu sudah berakibat fatal. Yang kedua golongan stimulan. Jenis narkoba ini dapat merangsang fungsi tubuh dan dapat meningkatkan kegairahan kerja. Ya. Ini misalnya sabu, ekstasi, ya, kokain. Nah, ini yang stimulan yaitu merangsang orang beraktivitas lebih dari yang normal. Yang ketiga,
golongan halusinogen, ya, berhalusinasi. Nah, ini juga berbahaya, ya. Nah, ini efek-efeknya. Lanjut Bu Tisa. Oke, di sini ada jenis-jenis narkoba yang terdapat di masyarakat, ya, serta penggunaannya. Sebetulnya sangat banyak. Itu ada opioida, ya, ada beberapa golongan, ya. Kemudian ada kokain, apa saja kokain itu. Kemudian ada kanabis, apa saja. Di kanabis ini ada yang kalian suka mendengarnya mungkin. Misalnya mereka menggunakan istilah-istilah. Opioida ada istilahnya, kokain juga ada istilahnya, kanabis juga ada istilahnya. Nah, kanabis ini yang beredar banyak di kalangan remaja. Contohnya istilah cimeng, ya, ganja, kemudian marijuana, beng, grass. Nah, ini untuk jenis kanabis, ya. Efeknya sangat agak-agak sedikit ngefly gitu ya, merasa lebih santai, hidup kayaknya enak sekali, kemudian suka ketawa sendiri karena gembira sekali. Oke, lanjut silakan Bu Tisa, senang berfantasi ya. Selanjutnya yaitu amfetamin, ini jenis amfetamin. Kemudian ada lagi LSD, ya, ya sama termasuk golongan yang suka berhalusinasi. Kemudian sedatif, kemudian ada inhalansia. Lanjut Bu, ini jenis-jenisnya. Dan terakhir adalah alkohol, ya. Apalagi yang sudah mencapai 100% bisa merusak organ tubuh. Lanjut kepada jenis fisiknya, Bu. Oke. Nah, anak-anak perhatikan gambar di layar kalian. Di situ ada dampak ganja. Ganja ini bentuknya seperti daun. Lebih mirip ke daun singkong mungkin ya. Nah, akibatnya apa? Kalau kita mengkonsumsi ganja, keseimbangan dan koordinasi tubuh ini menjadi hilang. Konsentrasi juga enggak ada, ya. Berkurangnya sirkulasi darah ke jantung, ya. Nah, kalau jantungnya udah tidak bisa ada pertukaran udara, pertukaran darah bersih dan kotor, maka akan sangat berakibat fatal bagi tubuh manusia. Kemudian rasa cemas, gelisah, panik, depresi, kebingungan atau berhalusinasi yang tanpa sebab. Nah, ini akibat dampak dari ganja. Selanjutnya Bu Tisa. Nah, ini yang sering kalian dengar, adanya ekstasi, ya. Ekstasi ini akibatnya kehangatan emosi bertambah. Nah, ini ngawur ya. Nafsu makannya berkurang, tapi dia merasa lebih nyaman. Kemudian banyak berkeringat, gerak badan tak terkendali, jadi agak sempoyongan ya. Tekanan darahnya naik, tak beraturan, denyut jantungnya terus bertambah lebih cepat dan cepat. Ini orang yang mengkonsumsi ini biasanya sedang berhalusinasi, perasaan melayang-layang, ya, muntah kadang, ya, seperti itu sangat menakutkan. Yang selanjutnya adalah sabu. Di sini efeknya sangat berbahaya sekali, di mana dia bentuknya tidak berbau, mengkristal, ya. Karena itu sering disebut sebagai ice, ya, karena tadi tidak kayak ice itu. Kemudian sabu ini mengakibatkan efek yang sangat kuat pada jaringan saraf. Pemakai sabu secara mental akan tergantung dengan zat ini. Penggunaan yang terus-menerus dapat merusak obat jantung dan menyebabkan kematian sudah pasti. Dan sabu sangat berbahaya karena perilaku yang menjurus pada kekerasan. Sering menyebabkan impotensi, halusinasi, paranoid, ya, rasa curiga, takut, ya, kerusakan hati, ginjal, jantung, dan kematian. Nah, itu tadi sudah 3 ya, ganja, ekstasi, sabu. Selanjutnya Bu Tisa.
Kemudian putau, ini yang juga tidak asing bagi para remaja, ya. Ini efek heroin berupa serbuk putih, ya. Itu kalian lihat sendiri. Akibat jangka panjangnya badan kita menjadi kurus, bukan langsing, pucat, ya. Kalau langsing bagus, tapi bergizi ini tidak. Kemudian ada juga kokain. Kokain ini bubuknya halus, ya, warnanya putih, ya. Mirip dengan gula bubuk gitu, cuma agak keabu-abuan. Lanjut Bu Tisa. Ya, kokain sudah. Nah, yang terakhir adalah akibat penyalahgunaannya, ya. Hadirnya peralatan sebagai bukti tanda bahwa hadirnya peralatan obat-obatan seperti pipa rokok, itu alat bantu, ya. Kemudian untuk menghirup sabu, ya. Kemudian adanya bau alkohol dari mulutnya orang yang suka mengkonsumsi ini. Kemudian biasanya yang sudah remaja sudah mengkonsumsi ini adalah senangnya bolos, ya. Belajarnya udah nggak bisa diterima otaknya, ya. Kemudian sikapnya negatif terhadap sekolah karena tidak menyenangkan. Dan yang berbahaya adalah sering mengantuk dan tertidur di sekolah. Nah, itulah tadi anak-anak akibat-akibat dari penyalahgunaan berbagai jenis narkoba. Baik anak-anak, bisa di close Bu. Oke, kembali ke ini. Oke, anak-anak, dengan penjabaran tadi, Ibu berharap kalian mengetahui secara dini, ya, akibat dari penggunaan narkoba yang tidak disertai dengan pemikiran yang baik. Nah, apa sih sebabnya orang melarikan ke ke obat-obatan seperti ini? Ini semua adalah bentuk kemudorotan, ya. Bagi anak-anakku yang beragama Islam, lebih baik kalian memperkaya diri dengan menambah ilmu keagamaan. Kenapa anak-anak? Semua agama itu pasti membawa kita kepada arah yang baik. Karena itu dalam memilih teman itu sangat penting, ya. Pilihlah teman yang baik, ya. Teman yang baik bagaimana? Yang mau mengingatkan ketika kalian berbuat tidak baik. Itu. Ya, jadi agama Kristen pun juga sama, pasti itu dalam kitab sucinya juga ada larangan untuk penggunaan jenis-jenis zat-zat berbahaya ini, ya. Jangan pernah mencoba, ya, jangan pernah mencoba. Karena sekali kalian mencoba, maka kalian sudah tidak akan bisa terlepas dari zat tersebut, ya. Nah, sebetulnya masih banyak yang ingin Ibu sampaikan, ya. Nanti mungkin dalam kelas kecil pada saat kita belajar dalam mapel bimbingan konseling, nanti kita akan kupas bersama mengenai hal-hal tersebut berikut pencegahannya. Baik anak-anakku, tadi sedikit Ibu ingin berinteraksi sedikit, ya, dari penjelasan Ibu tadi. Nah, sekarang Ibu mau kasih kalian kesempatan bertanya. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. 2 pertanyaan saja. Kalau tidak ada, Ibu yang bertanya. Ada kira-kira? 1, 2, 3. Oke, baik. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu yang bertanya, ya. Oke, nanti ini dinilai lah anak-anak. Nanti ada pengumuman hari ini siapa peserta terbaiknya. Apa sih kepanjangan dari P4GE? Siapa yang bisa jawab? P4GE. Ada yang jawab bisa? Ada yang bisa jawab?
Halo? Halo Bu. Ya, ada yang bisa jawab? Ya saya bisa Bu. Oke, sebutkan nama siapa? Saya Sila Putri Wahyudi. Siapa panggilnya? Sila. Vila. Ya, oke. Apa kepanjangan P4GN? P4GN adalah singkatan dari pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Bagus ya. Itu diingat sekali ya. P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Ya, pasti dia di tempat-tempat gelap, nggak ada di tempat terang ya, pasar-pasar gelap. Baik anak-anak, terima kasih untuk siapa tadi? Vila. Iya, Asila Bu. Oke, terima kasih Asila dan semoga apa yang tadi disampaikan kalian ingat ya, ingat pilih teman yang baik ya. Kalau temannya baik maka kita ikut baik. Bila teman kita tidak baik maka kita pun akan menjadi tidak baik ya. Baik anak-anak, semoga ini bermanfaat ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas dalam mapel di PJJ nanti. Ibu akhiri pertemuan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Bu. Selanjutnya acaranya apa ya? Di poin saya. Penutupan. Oke anak-anak, untuk selanjutnya adalah persiapan penutupan kegiatan MPLS ya. Mohon tetap berada di link ini. Sementara Ibu persiapkan, panitia akan persiapkan upacaranya. Mungkin kalian bisa minum dulu. Ya, tapi jangan live ya. Jangan live. Ini jam 12.30 penutupan. Kalian istirahat dulu, makan serta sholat. Boleh live dari sini, lalu nanti join lagi di grup di link yang sama. Untuk sopan santunnya Claudia, Keiza sudah tercatat kamu ya. Tolong dijaga sopan santunnya Claudia ya. Nggak usah ngumpet-ngumpet Claudia. Saya akan cek kamu dari SMP mana. Saya tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia capek.
Sabar ya Claudia. Kalau ngobrolin penakut